Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya sempat menelpon Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill untuk membantu membebaskan 2 warga negara Indonesia yang disandra di negara tetangga tersebut. Dalam waktu 4 jam, 2 WNI berhasil dibebaskan dalam kondisi selamat dan sehat. Jokowi menampik pembebasan kedua sandera dilakukan dengan membayar uang imbalan. Adapun pada Perdana Menteri Peter O'Neill, saat itu yang saya sampaikan adalah Indonesia siap membantu penuh untuk menyelesaikan masalah penyanderaan sudah 4 sore ini hari Sabtu. Dan alhamdulillah 4 jam setelah itu kita tabun jam 8 malam, saya dikabarin lagi sudah bisa bebas dan sudah bisa diselesaikan, tapi memang saat itu masih di hutan. Warga negara Indonesia korban penyanderaan OPM akhirnya tiba di Jayapura setelah diserah terimakan dari pasukan Papua Nugini ke pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pembebasan 2 WNI korban penyanderaan OPM telah dilakukan pada Kamis malam pukul 19.35 waktu setempat. Kemudian Jumat siang 2 WNI atas nama Dirman dan Badar diterbangkan dari KJRI Vanimo ke Jayapura. Sebelumnya kedua WNI yang berprofesi sebagai tukang potong kayu disandera sejak 9 September lalu. Message utamanya yang disampaikan oleh Ibu Menteri sejak awal adalah hanya 2, selamatkan kedua WNI dan gunakan minimum force sehingga kedua WNI itu selamat dan tidak ada luka-luka. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa tidak ada luka-luka, hanya 1 yang jatuh pada saat awal sehingga ada sedikit luka di kakinya, namun itu aja yang kita. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuning Tiastiti tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dengan alasan sibuk. Panggilan MKD ini terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan DPR yang bertemu dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sekjen DPR Winantuning Tiastiti mengaku tidak dapat memenuhi panggilan MKD DPR RI karena sangat sibuk dengan tugasnya sebagai sekjen serta terlibat langsung dengan beberapa agenda DPR yang mendadak maupun yang sudah diagendakan sebelumnya. Sekjen DPR menyatakan sudah terlebih dahulu meminta izin kepada MKD karena tidak dapat hadir dengan alasan-alasan tersebut. Ia pun memastikan akan hadir pada pemeriksaan selanjutnya dengan memanfaatkan waktu luang di tengah-tengah kesibukannya. Saya sudah izin, saya sudah menyampaikan surat izin kepada MKD karena memang padat sekali acaranya. Tentu karena kemarin antara lain ada tamu-tamu dari luar negeri, saya harus mendampingi dan kegiatan penting pimpinan lainnya yang saya harus mengikuti. Pada surat ada izin dari pimpinan. Ya, yang pasti saya ada kesibukan saya untuk mendampingi pimpinan, jadi saya sudah izin gitu. Kehadiran Sekjen DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi bukti tertulis yang sebelumnya telah disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu kan bukti kalau melalui surat menyurat, Sekjen sudah berkirim bahan-bahan tertulis. Nah, menurut TA ada yang masih perlu kita tanyakan. Berarti kan ya perlu ngirim orang gitu kan. Nah, sekretariat komunikasi lah dengan sekjenan, apakah ketemunya di mana, kan begitu, itu teknis ya, semua teknis. Apakah bisa saja di DPR sini, bisa juga misalnya sambil mungkin di satu tempat lebih enak, boleh itu. Dalam pasal 28 ayat 5 Peraturan DPR RI tentang tata cara MKD menyebutkan MKD dapat meminta bantuan Polri untuk memanggil saksi seandainya saksi tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan. Namun demikian, pengamat politik Yunarto Wijaya meragukan Mahkamah Kehormatan Dewan akan mampu bersikap tegas, terlebih lagi memberikan sanksi keras kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR. Jadi menurut saya ya harus dibuka transparan, walaupun saya tidak terlalu optimis bahwa akan ada sanksi berat, karena sejarah memperlihatkan Mahkamah Kehormatan DPR itu tanda kutip ya bisa dikatakan cukup mandul, karena memang mereka memeriksa secara internal anggotanya sendiri, dan yang sekarang dihadapi adalah pimpinan DPR.
Dan kita tahu kemarin bahkan Sekjen sudah menolak untuk datang karena tidak diizinkan oleh pimpinan. Artinya saya masih melihat memang agak sulit ada keberanian yang bisa ditunjukkan oleh MKD kalau berkaca dari pengalaman ke belakang. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan topi dan dasi pemberian Donald Trump kepada KPK. Fadli menerima topi dan dasi saat bertemu Donald Trump di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kepastian Fadli Zon menyerahkan topi dan dasi hadiah Donald Trump dikatakan Kepala Biro Humas KPK, Yuyu Andriati Iskak. Menurutnya penyerahan topi dan dasi tidak langsung diantarkan Fadli Zon, melainkan diantar seorang kepada Direktorat Gratifikasi KPK di Gedung Ombudsman Kuningan, Jakarta. Sebelumnya Fadli Zon meminta KPK untuk tidak turut campur terkait hadiah yang diterimanya dari Donald Trump. Namun KPK menilai pemberian hadiah disinyalir sebagai gratifikasi. Setelah topi dan dasi hadiah Donald Trump diserahkan Fadli Zon, KPK akan menelaah hingga 30 hari ke depan untuk menentukan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau tidak. Belum dikirimin gue. KPK memang sudah menerima surat dan barang berupa topi dan dasi dari saudara Fadli Zon. Sore ini, siang ini kami terimanya. Oh gitu ya. Itu diantar yang bersangkutan langsung oleh Fadli atau bagaimana? Tidak ada orang lain yang mengantarkan ke KPK. Lalu tindak lanjut setelah diterimanya soal bingkisan Fadli Zon itu seperti apa, akan dikemanakan topi dan? Iya, KPK seperti biasa akan punya waktu 30 hari untuk menelaah apakah barang ini peruntukannya akan oleh negara atau dikembalikan kepada yang tadi melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Suku Dinas Perumahan Jakarta Utara melakukan inspeksi mendadak di Rumah Susun Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat malam hingga dini hari tadi. Dari inspeksi dadakan ini, petugas menyegel puluhan unit rusun. Para petugas menyisir tiap unit kamar rusun di setiap blok rusun Marunda Cilincing ini. Petugas sengaja menggelar inspeksi mendadak pada malam hari agar dapat mengidentifikasi identitas para penghuni asli yang ada di rusun. Menurut Rusdianto selaku asisten pemerintah Jakarta Utara, inspeksi mendadak ini untuk menindaklanjuti praktek jual beli unit rusun di Rumah Susun Marunda. Dari inspeksi mendadak ini, petugas menyegel 27 unit kamar rusun dan menggembok 14 unit kamar. Namun beberapa penghuni rusun memberikan komplain atas inspeksi mendadak ini karena dipaksa pindah malam itu juga. Supaya data tidak sesuai dengan SP, dengan KTP, termasuk belum memiliki atau belum membuat dokumen baru. Nah, bagi yang tidak sesuai dengan SP, kita keluarkan dan digembok oleh rekan-rekan dari UTP, Pak 04. Pak, siapa dulu Pak Denny, Pak Mulyadi. Ibu di sini udah berapa lama? Aku dari tahun 2013 ke Mas 2014. Ibu nggak lapor ke bawah dulu atau ke tempat ini? Aku lapor ke Pak RT, pakai Pak Agus yang pengelolanya. Aku laporin ke dia gitu loh. Terus akhirnya aku sama tanteku ini kita ke Jatimbaru. Di sana kita ngusut surat SP yang aslinya, kan kita pegangnya yang fotokopi. Nah, tanya katanya ada di pengotosan. Pasangannya anak-anak, kalau mau bapak anaknya digituin gimana sih? Ya anak gitu loh. Ya nanti Pak dulu spektek dulu sama masuk keluar. Setelah terpantau nihil titik panas di Riau pada beberapa hari lalu, kini ratusan titik kembali tertangkap satelit udara di Provinsi Riau dan menyebabkan kabut asap mulai pekat lagi. Rizky Ayu akan menyampaikan kondisi terkininya langsung dari Pekanbaru Riau. Rizky, adakah informasi di wilayah mana saja ini yang masih terdapat titik panas di Provinsi Riau sehingga kabut asap kembali menebal pada hari ini? Ya, setidaknya ada 116 titik panas yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Riau. Yang paling banyak ada juga dengan tingkat keakuratan lebih dari 70%. Ini paling banyak ada di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni dipantau ada sebanyak 34 titik panas. Di Kabupaten Pelalawan ada 32 titik panas, Kampar 10 titik panas, lalu ada di Indragiri Hilir 4 titik, dan di Kuantan Senggigi 2 titik panas. Dan adapun luas areal yang terbakar ini beragam, mulai dari sekitar 250 hektar sampai dengan 500 hektar. Dan dengan meningkatnya titik panas ini, kabut asap kembali tebal menyelimuti langit Riau dengan membatasi jarak pandang untuk aktivitas warga ini hanya sekitar 500 meter. Dan juga sebelumnya kami pantau, padahal jarak pandang di Kota Pekanbaru ini
cukup normal sebelumnya pada hari kemarin bahkan mencapai di atas 800 meter. Namun pada pagi hari ini kami memantau jarak pandang kembali terganggu hanya sekitar 500 meter. Dan berdasarkan kecenderungan juga yang kami lihat, kabut asap ini mulai tebal pada pagi hari, kemudian agak menipis pada siang hari, dan kembali tebal pada sore menjelang malam hari. Dan akibatnya juga hampir sebulan ini, Kota Pekanbaru pada pagi hari hampir tidak tersinari oleh matahari pagi. Maria. Rizky, lalu bagaimana ini dengan aktivitas warga di tengah kabut asap yang juga sudah semakin pekat ini? Maria, jelas untuk aktivitas warga terganggu, baik untuk aktivitas di luar rumah juga di dalam rumah, karena ketika di luar rumah mereka harus dilengkapi dengan masker wajah, begitu juga harus mengkonsumsi banyak air mineral. Nah, ketika di dalam rumah pun mereka harus mensiasati dengan beragam cara agar tidak terganggu kabut asap dan masuk ke dalam rumah, apalagi ke dalam kamar privasi mereka. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu rumah warga di Kota Pekanbaru. Kita akan cari tahu kira-kira siasat apa sih yang dilakukan oleh warga agar kabut asap tidak masuk ke dalam rumah. Selamat pagi, Bang Effendi. Iya, selamat pagi. Maaf mengganggu aktivitas paginya, Bang. Bisa diceritakan nih, udah hampir sebulan kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru. Ada nggak trik-trik khusus supaya kabut asap nggak masuk ke dalam rumah? Ya, yang pasti kemudian mungkin setiap ventilasi kita tutup dengan plastik. Kemudian juga ya kita menggunakan air purifier juga untuk di kamar dan di ruang keluarga. Dan kemudian memang yang pasti untuk pintu, mungkin jendela hampir selama sebulan ini nggak pernah kita buka memang. Nggak dibuka, ya paling untuk sekedar keluar masuk. Jadi memang udara yang di dalam rumah ini tidak bersirkuler dengan baik lah pastinya. Dengan aktivitas anak-anak sendiri gimana nih di dalam rumah, kan nggak ada main di luar begitu? Iya, hampir tidak ada, malah kemudian karena memang asapnya juga tetap masuk ke rumah, umumnya sih sehari-hari di dalam kamar aja. Di dalam kamar aja, di dalam kamar AC dinyalain sepanjang hari. Sudah berapa lama mungkin mensiasati dengan memasang atau melapisi ventilasi udara dengan plastik begitu? Sejak mulai asap ini, jadi 3 minggu yang lalu lah, yang kemudian memang kabut asapnya sudah mulai padat. Jadi kemudian dari situ kita sudah mulai memasang plastik di setiap ventilasi rumah. Bang, yang jadi penasaran satu pertanyaan lagi nih. Ketika kabut asap ini menyelimuti begitu, lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah? Misalnya mungkin saja cucian begitu, yang apakah mengganggu ketika di luar rumah jadi bau asap? Iya, pastinya demikian. Jadi memang selama kabut asap ini memang jemuran tidak pernah lagi ditaruh di luar. Ya pasti pengeringannya lebih lama, mungkin 2-3 hari baru kering kan. Karena kalau ditaruh di luar pun juga aroma asapnya nempel di baju. Menyengat ya? Menyengat, sangat menyengat. Semoga tetap berlalu kabut asap ini. Baik. Ya, Maria, memang perlu saya gambarkan juga, kabut asap ini seperti membuat dilema bagi warga yang tinggal di Kota Pekanbaru dan juga wilayah lain yang terdampak kabut asap, karena apabila beraktivitas di luar rumah pun akan terganggu baik iritasi mata juga pernapasan. Namun untuk di dalam rumah pun serba salah, mau tutup pintu sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik, tapi mau dibuka pun kabut asap berpotensi masuk ke dalam rumah dan ini mengganggu lagi untuk kesehatan. Maria, demikian. Kristiani, terima kasih untuk informasinya. Tadi juga ada tipsnya yang mungkin bisa dicontoh oleh warga-warga yang terdampak kabut asap lainnya. Terima kasih, Risti. Pemirsa, hingga kini kabut asap dampak kebakaran lahan memang masih menyelimuti sejumlah daerah di wilayah Sumatera. Di perairan Selat Malaka, batu bara kabut asap tampak lebih pekat dari hari kemarin. Jarak pandang di tengah laut yang tidak sampai 500 meter membuat nelayan kesulitan untuk menentukan arah jalan. Khawatir akan tersesat, sebagian nelayan memilih untuk tidak melaut sambil menunggu kabut asap menipis. Sementara itu, 173 warga Malaysia dievakuasi dari Kota Pekanbaru, Riau akibat kabut asap. Evakuasi dilakukan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggunakan pesawat Angkatan Udara Kerajaan. Konsul Malaysia Hardi Hamdin mengatakan tindakan evakuasi terpaksa dilakukan karena kualitas udara Pekanbaru semakin berbahaya. Dalam pembakaran. Saat ini 10 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Jumat kemarin, Siti Nurbaya menyatakan jika nantinya ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pencabutan izin.
Saat ini Kementerian LHK telah mengantongi 290 nama perusahaan yang terindikasi melanggar izin. Dari 290 nama tersebut, 10 nama perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Penetapan sanksi terhadap masing-masing perusahaan akan keluar paling lama di bulan Desember mendatang. Berat tadi ya, nanti tapi kelihatan berapa yang berat, berapa yang sedang. Kalau yang berat itu kita akan paralelkan dengan ke pidana dan tidak harus ke polisi, karena kan di LHK sendiri ada PPNS-nya. Nah, kita juga sudah konsultasi kepada Kejaksaan Agung, jadi Dirjen kami sudah ketemu Jampidum, sehingga proses ini juga dari awal Kejaksaan sudah terlibat.